Ya, kita kan tidak tahu, pemerintah Aceh kan tidak bisa tahu itu berapa sebenarnya hasil migas yang didapat dari Aceh. Tetapi kalau di BPMA kan gubernur tinggal panggil SKK Migas, bertanyakan berapa hasil migas kita tahun ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melaksanakan pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas di Aceh. Hal tersebut diketahui setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntaskan rangkaian sidang gugatan pengelolaan blok migas Aceh yang digugat oleh anggota Komisi 3 DPR Aceh, Asrijal H. Asnawi bersama kuasa hukumnya Safarudin SH and Partner. Sebelumnya Asrijal menggugat Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM sebagai tergugat 1, SKK Migas sebagai tergugat 2, Pertamina sebagai tergugat 3, dan Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA sebagai tergugat 4. Terkait pengelolaan migas Aceh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Setelah 4 kali sidang, akhirnya terjadi perdamaian di mana Kementerian ESDM berkewajiban untuk menuntaskan peralihan tata kelola migas di Aceh sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi antara penggugat dan tergugat yang kemudian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 26 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya ingin menyampaikan sedikit tentang perkembangan gugatan terhadap Kementerian SDM, SKK Migas, BPMA dan Pertamina oleh Haji Asrijal, anggota DPRA, hari ini telah selesai, berakhir dengan damai. Jadi kemarin tanggal 25 kami diundang oleh Kementerian ESDM di salah satu hotel, saya lupa, di Wahid Hasim. Kemudian siang berdiskusi, mencari solusi tentang bagaimana mendorong implementasi pasal 90 PP nomor 23 tahun 2015. Nah, di mana dalam PP tersebut itu ditegaskan bahwa setelah adanya BPMA terbentuk di Aceh, maka seluruh kontrak migas yang ada di Aceh itu dari SKK Migas harus segera dialihkan ke BPMA. Nah, sejak 2015 sampai 2021 saat ini itu masih ada 3 blok di Aceh yang dikelola oleh Pertamina, yaitu di Rantau Perlak, kemudian di Kuala Simpang ada 2, itu masih berkontrak dengan Pertamina. Nah, kemudian Haji Asrijal selaku anggota DPR dengan daerah pemilihan Aceh Tamiang dan Langsa mengajukan gugatan meminta supaya Kementerian ESDM, kemudian SKK Migas, BPMA dan PT Pertamina itu melakukan perubahan kontrak. Ya, perubahan kontrak karena Pertamina ini kontraknya kan dengan SKK Migas. Jadi kontrak Pertamina dengan SKK Migas seluruh Indonesia, namanya kontrak Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Nah, dengan keluarnya PP 23 tahun 2015, maka Aceh harus dikecualikan dari kontrak ini. Nah, dan itu yang kita dorong kemarin ya bersama Pak Asrijal. Dan alhamdulillah setelah mediasi sebulan lebih kita berkomunikasi, akhirnya selesai. Dan tadi sudah kita laporkan kepada hakim, mediator, kemudian juga ke Majelis Hakim dengan beberapa kesepakatan yang kita sampaikan. Yang pertama bahwa Haji Asrijal itu akan mencabut gugatannya, dan itu sudah dilakukan tadi. Sudah kita masukkan surat langsung ke Majelis Hakim dan sudah dibacakan putusan ya tentang permohonan pencabutan perkara, dan itu sudah selesai pencabutan perkaranya. Jadi inti dari kesepakatan yang pertama, Haji Asrijal akan mencabut gugatannya dan sudah dilakukan. Kemudian para pihak yang menjadi subjek dalam PP 23 tahun 2015 ini kemudian bersepakat untuk
menjalankan apa yang diperintahkan oleh pasal 90 PP 23 ini, yaitu mengalihkan seluruh kontrak migas yang ada di Aceh itu dari SKK Migas ke BPMA. Jadi bukan mau merebut blok itu dari Pertamina, bukan, tapi berkontrak. Karena selama ini kan begini dia, migas itu siapapun kontraktor migas yang ingin mengelola blok-blok migas di Aceh itu berkontraknya kan dengan negara. Nah, negara itu selama ini kan diwakili oleh Kementerian SDM dan diberikan mandat kepada SKK Migas, ya khusus yang di hulu ya. Ya, kemudian seluruh kontraktor migas itu berkontraknya dengan SKK Migas dari Aceh sampai Papua. Nah, kemudian karena Aceh ini kan berbeda, Aceh ini kan khusus dia. Ya, keluarlah PP 23 tahun 2015 yang memberikan hak kepada Aceh untuk mengelola sendiri melalui BPMA. Jadi berkontrak melalui BPMA. Jadi dengan ada BPMA, Aceh, pemerintah Aceh juga bisa lebih tahu hasil migasnya itu berapa sebenarnya yang didapat di bumi Aceh. Selama ini kan sudah ada di SKK Migas, cuman ya kita kan tidak tahu, pemerintah Aceh kan tidak bisa tahu itu berapa sebenarnya hasil migas yang didapat dari Aceh. Tetapi kalau di BPMA kan gubernur tinggal panggil SKK Migas, bertanyakan berapa hasil migas kita tahun ini. Jadi itulah semangat dari PP tersebut yang memberikan kelebihan bagi kita di Aceh. Ya. Jadi itu poin kedua. Yang ketiga, dalam proses, tentu ini kan ada proses, tidak serta-merta langsung hari ini kita sepakati, kemudian kontraknya langsung dibatalkan, dirubah kan nggak mungkin ya, karena ini kan besar prosesnya butuh waktu. Dan dalam proses itu, kemudian Haji Asriel diberikan akses untuk mengetahui progresnya, dan secara personal pun kita selalu berkomunikasi dengan tim yang dalam hal ini prosesnya dikomandoi lah istilahnya oleh SKK Migas. Nanti dengan SKK Migas kita akan berkomunikasi di mana nanti ada pertemuan, kemudian apa yang dibahas selanjutnya seperti apa. Kemarin mengkerucut memang karena kita orang-orang hukum semua yang ada di ruangan, kita tidak tahu ya yang kita bicarakan kemarin kan blok-blok Aceh. Nah, blok Aceh secara teknis itu di mana saja sebenarnya sih blok Aceh itu, ya, karena penamaan di dalam nomenklatur migas kan berbeda dia dalam secara administrasi. Misalnya ada namanya Wika Blok NAT 1. NAT 1 itu Nanggro Aceh Darussalam 1. Jadi itu liputan dari blok migas Wika migas itu ada di NAT 1 misalnya meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, sementara dalam PP itu kan mengatur tentang Provinsi Aceh ya, ruang lingkup Aceh, dan 12 mil dari pantai itu kewenangan dari Aceh. Itu sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Jadi sudah selesai dan kita berdoa semoga proses bisa berjalan. Ya, kita kawal bersama. Ya, satu perjuangan telah ada titik temu dan ini perlu kita kawal terus. Ya, perlu kita kawal terus bersama, dan bukan hanya kami, juga seluruh sahabat-sahabat di Aceh, saudara-saudara kita yang di Aceh juga perlu memberikan perhatian untuk mengawal ini, karena inilah yang yang harus kita perjuangkan untuk Aceh. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.